Beginilah kondisi kolam koi saya pada saat hujan. Air hujan dari genteng masuk ke dalam kolam, dan sampah-sampah daun rambutan, hujan sudah mereda. Kondisi ikan dalam kondisi baik-baik saja. Tidak ada ikan yang menunjukkan gejala stres. Tidak ada ikan yang diam menyendiri. Tidak ada ikan yang berenang liar. Juga tidak ada yang flashing. Semua ikan kondisinya baik-baik saja. Ini setelah hujan lumayan deras. Kondisi ikan yang baik ini menunjukkan bahwa kondisi air masih dalam kondisi baik. Ini membuktikan bahwa filter air bekerja dengan baik. Saya akan bersihkan dulu kolamnya dari sampah daunan dan ranting. Saya akan ceritakan sedikit awal mula kolam ini. Ketika saya datang di rumah ini, saya tempati rumah ini, kolam ini masih dengan kondisi apa adanya. Hanya ada kolam dan di sini ada air terjun. Di bawah ada pompa yang waktu itu kondisinya rusak. Airnya sangat keruh, berbau, banyak sampah daun. Ada ikan patin dan ikan gurame yang memang tahan dalam kondisi air yang keruh. Kondisi kolam ini juga diperburuk dengan tidak dilengkapi sistem filtrasi yang memadai. Di sini hanya sebuah kolam yang juga ada air terjun yang saat ini saya tidak fungsikan. Dan ditambah lagi kelemahannya adalah run off dari air hujan yang turun langsung jatuh ke dalam kolam. Selain itu juga sampah-sampah dari pohon yang juga langsung jatuh ke dalam kolam. Air hujan yang masuk
dari genteng masuk ke dalam kolam ini akan memperburuk kualitas air kolam. Kondisi itu menjadi tantangan buat saya, bagaimana agar saya bisa memelihara ikan koi dengan sehat. Awalnya saya memulai dengan menambahkan pipa menghisap dari bawah sana, dan skimmer yang dihisap oleh pompa air. Dari pompa air didorong menuju filter chamber 1, chamber 2, dan tabung ultraviolet, baru kembali ke dalam kolam. Nah, ini akan memberikan sirkulasi air yang cukup sehingga kondisi air kualitasnya tetap terjaga. Meskipun setelah hujan deras ikan dalam kondisi baik dan tetap sehat, tetap lincah, tidak ada menunjukkan gejala stres. Baik, saya akan sedikit ceritakan mengenai filter air saya, sehingga menghasilkan kualitas air yang cukup membuat ikan tetap sehat. Di sana ada skimmer dan ada lubang pipa untuk menghisap air, ya, untuk jalannya air. Jadi sirkulasi air akan mengarah ke sana dan dihisap melalui pipa. Dengan pompa akan didorong menuju chamber 1. Di sini ada T dan lubang yang tanpa arah kemana-mana. Ini untuk mencegah air dari filter kembali ke dalam kolam ketika listrik mati atau ketika pompa dimatikan. Jadi air akan dikirim langsung menuju chamber 1 masih dalam pipa 1 in. Dia akan dikirim ke bawah. Dari bawah air akan mengisi chamber dan merayap ke atas melalui media filter. Di sini media filter yang saya gunakan adalah kapas Dacron sekitar ketebalan 30 cm, ya, berlapis-lapis sampai tinggi 30 cm. Kemudian di sini ada biobol dan saya tambah tanaman eceng gondok. Air yang sampai ke atas mencapai bibir pipa keluar akan dikirim menuju chamber 2. Sama dengan chamber 1, air akan dikirim dalam pipa menuju bawah dan akan mengisi chamber 2, merayap melalui media filter. Media filter di chamber 2 saya gunakan karbon aktif, juga ketebalan sekitar 30-40 cm karbon aktif. Kemudian di atasnya ada karang jahe. Dan ini baru saya taruh tanaman eceng gondok. Air yang merayap ke atas akan mencapai bibir pipa keluar menuju tabung ultraviolet, lampu ultraviolet. Ini tabung ultraviolet. Setelah tabung ultraviolet akan langsung dikirim kembali menuju kolam dan kembali bersirkulasi menuju skimmer dan
lubang pipa hisap. Di dalam chamber 1 ini ada tanaman eceng gondok, ada biobol, dan di bawahnya kapas dakron. Mengenai fungsi dari chamber 1 adalah filter mekanik dan filter biologis. Filter mekanik ada setengah ke bawah dan filter biologisnya setengah ke atas. Sebenarnya ini kurang memadai ya. Sebaiknya buat teman-teman yang akan membuat, sebaiknya dipisah antara filter mekanik, yaitu kapas dakron, dan filter biologis. Filter mekanik itu berfungsi untuk menyaring kotoran-kotoran kasar, sementara filter biologis di mana tempat bakteri yang akan mengurai kotoran-kotoran ikan sehingga air menjadi baik. Mengenai fungsi masing-masing filter bisa dilihat di gambar berikut. Di dalam tabung ultraviolet, sinar ultraviolet ini berfungsi untuk membunuh bakteri, alga, spora, jamur, semua akan dibunuh dengan sinar ultraviolet sehingga air yang kembali ke dalam kolam menjadi higienis. Filter ini sudah dilengkapi juga dengan keran untuk melakukan backwash di kedua tabung. Jadi proses perawatannya pastinya lebih mudah karena hanya tinggal membuka tabung backwash sehingga kotoran-kotoran yang ada di bagian dasar filter akan terbuang dan kita siram dari atas agar lebih bersih. Kotoran yang tersangkut di dalam media filter akan ikut keluar, kebuang. Filter ini sudah running kurang lebih 2 bulan. Saya memulai merawat ikan koi. Awalnya memang banyak yang mati karena proses belajar, karena saya juga masih baru. Itu sekitar 5 bulanan lah ya. Awalnya banyak yang mati, kemudian saya lengkapi dengan beberapa proses penggantian filter. Awalnya menggunakan filter dari dari jerigen bekas, ukuran jerigen bekas ukuran 10 liter, tapi ternyata kurang sehingga saya tambah dengan gentong air. Saya menggunakan gentong air. Gentong air ini ukuran 120 liter. 120 liter dan ini kira-kira tabung ini kira-kira 10 literan ya. 10 literan. Demikian teman-teman, semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi buat teman-teman yang akan baru memulai memelihara ikan koi. Jadi jangan khawatir dengan keterbatasan biaya, juga keterbatasan kolam, kita bisa memelihara ikan koi yang sehat dengan
menambah kelengkapan atau perangkat kolam sehingga menghasilkan kualitas air yang membuat ikan koi tetap dalam kondisi sehat. Demikian, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang suka dengan video ini silahkan subscribe, like, dan komen.